Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang menjual 2 merek pulpen. Harga pulpen jenis M adalah Rp1.500 per buah dan pulpen jenis N seharga Rp2.000 per buah, gitu ya. Ia memiliki modal Rp300.000. Etalase dagangannya hanya dapat menampung 175 buah pulpen. Keuntungan yang diperoleh dari pulpen jenis M adalah Rp500 per buah dan Rp1.000 per buah untuk pulpen jenis N. Agar keuntungan yang diperolehnya maksimum, banyak pulpen yang harus terjual adalah. Jadi yang ditanya itu banyak pulpennya. Banyak pulpen yang terjual, subjeknya gitu yang ditanya ya, si pulpen M-nya berapa, pulpen N-nya berapa, agar pendapatannya itu menjadi maksimum atau maksimal gitu ya. Oke. Pengerjaannya sama gitu ya, cuman di bagian akhirnya saja beda sedikit gitu ya. Kita bikin model matematikanya dulu. Oke. Nah, ini tuh harganya ya, di sini harga pulpennya, dia belinya itu 1.500 kayak gitu ya, beli pulpennya sebelum dijual gitu ya. 1.500 untuk pulpen M, terus Rp2.000 untuk pulpen N. Terus dia punya modal Rp3.000 kayak gitu ya. Berarti dia ini satu kesatuan mereka ini gitu ya. Berarti yang pertama 1.500X ditambah 2.000Y itu kurang dari 300.000, karena 300.000 itu adalah modalnya. Sedangkan 1.500 dan 2.000 ini adalah harga beli dari kedua jenis pulpen tadi gitu ya. Dia mau jual lagi ceritanya kayak gitu ya. Jadi dia beli dulu pulpennya, terus mau dijual lagi gitu ceritanya. Terus nih nolnya kita coret, berarti yang paling kecil kan nolnya itu ada 2 ya, berarti kita coret nolnya 2. Jangan nih mentang-mentang di sini ada 3, di sini ada 5 kamu coret semua, nggak bisa ya gitu ya. Jadi kita ambil yang nolnya paling sedikit, itu yang dicoret. Berarti 15X 20Y, berarti di sini menjadi 3.000. Masih bisa ya? Bagi 5. Jelas nih bisa bagi 5. 3X 4Y 30 aja kalau bagi 5 6 ya. Sisa nolnya 2. Udah nggak bisa lagi nih. Ya kan? Nggak bisa dikecilin lagi. Ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Banyak pulpennya. Etalase dagangannya hanya dapat menampung 175 pulpen. Sudah, setelah itu tidak dijelaskan lagi pulpennya berapa yang dibeli, terus pulpen M berapa yang dibeli, pulpen N berapa yang dibeli gitu ya. Tidak ada. Berarti menulisnya sama seperti contoh yang sebelumnya, berarti X ditambah Y itu kurang dari 175, karena kita tidak tahu pulpen jenis M-nya itu berapa, pulpen jenis N-nya itu berapa, kita nggak tahu gitu ya. Pokoknya totalnya itu maksimum adalah 175. Makanya kita pakai tanda kurang dari gitu ya. Ini nggak bisa dikecilin, nggak bisa disederhanain. Terus berikutnya syarat X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Lalu fungsi objektifnya ya, fungsi objektif si f x, y. Karena dia berbicara tentang keuntungan gitu ya, berarti kita cari yang berbicara kalimat yang berbicara tentang keuntungan juga. Yang di sini berarti keuntungannya diperoleh dari pulpen jenis M Rp500 per buah, terus Rp1.000 per buah untuk jenis pulpen N. Berarti ini adalah fungsi objektifnya. Berarti 500X ditambah 1000Y. Itu fungsi objektif gitu ya. Sekarang kita cari dulu titik potok terhadap sumbu X dan sumbu Y sebelum kita menggambarnya. Oke, yang pertama itu tadi ada 3X plus 4Y kurang dari 600. Berarti kalau X-nya yang 0, tutup nih. Ya kan? Berarti sisa 4Y sama dengan 600. Berarti kalau Y saja, berarti 600 kita bagi dengan 4. 600 bagi 4. Ya. 600 bagi 4. Berarti ini 0 tutup dulu gitu ya. Berarti 1, 4, 2, 25. 20 masih sisa 01 nih, 150. Gantian. Y-nya yang 0, tutup nih Y-nya.
ya kan? Tutup Y-nya. Berarti sisa 3X sama dengan 600. Berarti X adalah 600 kita bagi 3 berarti 200 gitu ya. Nah, berarti arah arsirannya ini juga menjauhi ya. Kenapa dia menjauhi titik 0,0? Karena kalau kita ganti X dengan Y-nya jadi 0, otomatis ruas kiri akan 0. 0 kurang dari 600 itu adalah pernyataan yang benar gitu ya. Jadi arah arsirannya juga menjauhi titik 0,0. Sekarang yang kedua adalah X plus Y kurang dari 175. Ini karena koefisien X dan Y-nya sama-sama 1, berarti otomatis ini 0,75 dan 75,0. Arah arsirannya juga menjauhi titik 0,0. Karena 0 kurang dari 175 itu adalah pernyataan yang benar ya. Oke, berarti siap untuk digambar ya? Iya, tunggu sebentar. Oke, sumbunya kita lihat dulu ya. Titik X itu paling besar 200 ya kan, berarti titik Y-nya paling besar 150. Berarti ini kita bikin kelipatan aja, kelipatan 25 mungkin ya. Kita lihat ya, kita ambil 3 titik, mungkin enggak, kita hitung dulu ya. Kita ambil kelipatan 25 ya, sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita ambil dua kotak, tapi skalanya per 25 gitu. Berarti sini tuh 25 50 75 100. X nya kan paling besar 200 ya, berarti kita bikin sampai 200. 125 150 175 200 225 250. Terus untuk si Y paling besar 150. 25 terus 50 75 100 125 150 175 200. Oke? Siap untuk digambar. Pertama, untuk pertidaksamaan yang pertama ada 0,150. Ambil pulpen satunya. Berarti ada di sini ya. Sini titiknya adalah 0,150. Lalu titik 200,0 di sini. Oke. Lupa lagi kita mengarsir syarat. Syaratnya X yang lebih besar dari 0 berarti X sebelah kiri yang diarsir. Y yang lebih besar dari 0 berarti Y yang di bawah yang diarsir. Oke. Nice. Jadi tadi kita lanjutkan. Oh, di sini 200-nya. Tekan garis. Ingat, saat menggaris itu diperpanjang aja ya, gak usah pas-pasan di sumbunya. Ini tadi nama garisnya 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 600. Arah arsirannya tadi keluar karena pernyataannya benar ya. Oke, sekarang pertidaksamaan yang kedua 0,75 dan 75,0. Berarti ada di sini nih. Ini 0,75 dan 75,0. Tarik garis. Oke. Oh, sorry, salah ya. Ini 175, makanya gambarnya jadi seperti itu. Kita gambar ulang ya. Oke, kita gambar ulang. Oke, sorry ya, jadi kita ulangi gambarnya.
tadi itu di sini salah ya, jadi X tambah Y itu kurang dari 175, berarti titiknya adalah 0,175 dan 175,0 gitu ya, makanya gambarnya tadi jadi kayak gitu. Makanya tadi pas waktu ngeliat kok gambarnya kayak gitu ya. Oke, kita ulangi ya. Ini adalah garis yang pertama, tadi sudah kita gambar. Terus garis yang kedua 175,0 dan 0,175. Berarti titiknya itu ada di sini. Ini adalah yang 0,175. Lalu yang di sini adalah titik untuk 175,0. Gitu ya. Oke. Satukan. Oke. Nama garisnya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 175. Arah asirannya tadi juga mengarah keluar ya, ke menjauhi titik 0,0, karena tadi pernyataannya benar gitu ya. Jadi ini kita arsir keluar. Oh, yang pertama itu belum diarsir, nih kita arsir dulu ya, sorry. Ini yang garis yang pertama dulu kita arsir, yang 150 dan 200. Nah, ini adalah arsiran dari garis yang pertama. Terus garis yang kedua nih dari 175 yang ini ke sini kita arsir. Nah, udah kelihatan ya HP-nya ya. HP-nya itu daerah yang kosong ya, bukan daerah yang terkena 2 kali arsir. Ini HP. Nah, berarti HP-nya juga dibatasi oleh 4 titik koordinat. 1, 2, 3, dan 4. Sini misalnya ini titik A, di sini adalah titik B, ini yang ini. Lalu di sini titik C, berarti di sini titik D. Gitu ya. Berarti titik A adalah 0,0, titik B-nya adalah yang ini tadi 175 ya. 175,0. Lalu titik C-nya ini 0,150. Lalu titik D-nya adalah titik potong antara 2 garis itu. Oke? Iya. Sekarang kita akan cari titik potongnya dulu. Yang pertama garisnya adalah ada di gambar kita, tunggu ya. 3x tambah 4y sama dengan 600. Lalu yang kedua adalah x plus y sama dengan 175. Oke. Nah, kalau mau mengeliminasi kan syaratnya koefisiennya harus sama, mau si x atau si y terserah. Ini kita ambil yang x-nya aja ya, yang mau dieliminasi. Jadi kita kali dulu karena koefisiennya nggak sama. Satunya ini di atas 3, terus yang di bawah itu 1 gitu ya. Jadi kita balik, satunya di atas, 3-nya yang di bawah. Di atas tuh dikali 1 berarti dia tetap 3x tambah 4y sama dengan 600. Sedangkan yang di bawah semuanya dikali 3. Berarti 3x ditambah 3y sama dengan 5 kali 3 15, simpan 1. 7 kali 5 7 kali 3 21, tambah 1 tadi 22, simpan 2. 3 kali 1 3, tambahin 2 tadi berarti 5. Kan? Terus kan x-nya nih yang sama tadi kan? Ini kita coret, berarti supaya habis kita kurangin. 4 kurang 3 jelas 1, berarti sisa y. Berarti ini dikurangin sisa 5, berarti ini 9. 9 kurang 2 7. Habis nih karena tadi pinjem 6-nya. Ya kan? Berarti y-nya sama dengan 75. Ini kita substitusi. Ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Oke, kita ke persamaan 2 ya, yang lebih kecil. X tambah Y sama dengan 175. Berarti X-nya tetap, Y-nya ganti dengan 75. Berarti X-nya adalah 175, kamu kurangin dengan 75. Jangan dibagi. Berarti sisa 100. Kan? Oke, berarti di sini titik D-nya adalah 100,75. Kita masukkan ke fungsi objektifnya.
Fungsi objektifnya si X, Y-nya itu adalah 500X ditambah 1000Y. Mulai dari titik A 0,0 kan? Titik A 0,0 ya. Berarti otomatis dia akan jadi 0. Lalu yang B 175,0. Berarti X-nya saja yang dikali, Y-nya nggak usah dikali. Berarti 500 kita kalikan dengan 175. 175 aja kita kali 5, ya kan? 5 kali 5 25, 5 simpan 2, 5 kali 7 35 tambah 2 37 simpan 3, 1 kali 55 tambah 3 tadi berarti 8, tambah nolnya 2, 87.000. C, si C 0,150, 0,150 berarti Y nya saja yang kita kali. 1000 kita kalikan dengan 150, berarti 15 kali 1 aja 15, nolnya ada 1, 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 150.000. Sekarang yang D tadi adalah 100 dan 75, 100,75, berarti 500 nya dikali dengan 100, 1000 nya dikali dengan 75. 500 dikali dengan 100 berarti 50.000 ya kan? 75 kali 1000 berarti 75.000. 75.000 ditambahkan 50.000 berarti 125.000. Ya? Nah, karena yang dicari itu adalah pendapatan yang maksimum atau yang maksimal, maka yang diambil itu adalah yang paling besar. Berarti yang 150. Tapi bukan itu sebenarnya yang dicari. Apa yang menghasilkan pendapatannya itu menjadi 150.000 kayak gitu ya. Berapa pensil M-nya, berapa pensil pulpen M-nya, berapa pulpen N-nya yang menghasilkan pendapatannya menjadi maksimal 150.000 gitu ya. Ingat ya, seperti yang Ibu bilang sebelumnya bahwa titik maksimalnya itu bukan selalu di titik potong antara dua garis, ya kan? Terbukti nih di nomor 3 nilai maksimumnya itu, titik maksimumnya itu berada di titik C, bukan titik potong yang dua garis tadi gitu ya. Nah, jadi nulisnya begini. Jadi kita baca dulu deh soalnya biar kembali kita ingat. Nah, kan di sini. Agar keuntungan yang diperoleh maksimal atau maksimum, banyak pulpen yang harus terjual adalah, jadi nulisnya itu jadi agar keuntungannya peroleh maksimum, banyak pulpen yang harus terjual adalah, jadi yang ditanya itu banyak pulpennya, subjeknya si X-nya berapa, si Y-nya berapa kayak gitu, agar menghasilkan penghasilan yang maksimum, bukan si yang 150.000-nya yang ditanya kayak gitu ya. Apa yang menyebabkan menjadi 150.000 tadi, kayak gitu maksudnya. Jadi gitu ya, agar keuntungan yang diperoleh maksimum, banyak pulpen yang harus terjual adalah, sekarang kita lihat yang menghasilkan 150.000 itu adalah titik 0,150, berarti X-nya itu 0, Y-nya yang 150, sedangkan X tadi adalah untuk pulpen jenis M dan si Y-nya adalah pulpen N gitu kan, pulpen merek N gitu ya. Jadi agar dia maksimum, pulpen yang harus terjual adalah 150 buah pulpen merek sini ya, nah, merek N ya kan, karena si Y tadi kan si M gitu ya. Kalau misalnya nih ya, misalnya ini yang menyebabkan dia menjadi maksimum, berarti yang harus terjual adalah 100 buah pulpen merek M dan 75 buah pulpen merek N kayak gitu. Apabila ini yang menyebabkan dia maksimum.
Sedangkan yang menyebabkan maksimum tadi kan titik ini. X-nya 0, berarti dia tidak harus menjual si pulpen merek M, tapi dia harus menjual pulpen merek N sebanyak 150 buah agar pendapatannya menjadi maksimum gitu ya. Oke, jadi beda pertanyaan, beda yang harus ditulis di sini gitu ya. Tapi proses pengerjaannya tetap sama. Ya.